Materi berikutnya, ini kami biasanya memanggilnya Bunda. Karena beliau yang selalu menyayangi kami ketika kita pelatihan di Dinkes Jawa Timur. Kebetulan beliau tahun 2023 masih menjabat di bagian tugas kesehatan haji. Saat ini beliau digantikan oleh Pak Heri. Kita sambut Ibu Hajah Sulisawati SKM MPPM berkaitan materi penanganan tugas PPIH Arab Saudi dalam memberikan pelayanan kesehatan haji jamaah haji di Arab Saudi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Makasih Mas Indrik ya. Mas Heri, tim kami dari Dinas Kesehatan. Beliau nanti banyak yang akan menghandle perhajian. Saya di belakang layar saja ya. Oke. My slide. Sebetulnya saya respect ya sama building ini ya. Sound systemnya oke, tempatnya enak, dingin. Tapi kok a little bit trouble untuk slide-nya. Jadi tadi Pak Heri menyampaikan, panjenengan sudah disampaikan tentang kebijakan. Oke. Next please, slide slow. Oke. Dasar hukum tadi Mas Heri sudah menyampaikan, panjenengan kalau terlibat di haji, siapa yang dari puskesmas di sini? Yang lainnya ini dari mana? Rumah sakit? Oke. Siapa yang sudah pernah terlibat di pemeriksaan kesehatan haji? Siapa? 1, 2, 3, 4. Oke. Good. Berarti panjenengan sudah tahu ya undang-undang ini ya. Undang-undang nomor 8, tadi Permenkes tentang isi to'ah, terus Permenkes nomor 62, kalau panjenengan terlibat di haji harus dibaca. Kalau ingin menjadi petugas juga harus dibaca semuanya. Ya. Terus yang keempat terkait dengan rekrutmen. Ya, next please. Nah, kalau panjenengan beruntung ya, yang di puskesmas ataupun rumah sakit yang terlibat di dalam pemeriksaan kesehatan, berarti panjenengan sudah kontak sama jemaah haji. Berarti panjenengan terlibat di dalam kegiatan pembinaan, pelayanan maupun di kegiatan perlindungan. Berikan pelayanan sungguh-sungguh. Sehingga beliau itu puas, bahagia, finally mengucapkan, terima kasih ya Mbak ya, pelayanannya panjenengan bagus. Insya Allah panjenengan didoakan. Ya. Cari doanya beliau-beliau itu ya, berikan pelayanan yang setulusnya. Ini pengalaman pribadi saya juga, kemarin kan saya kebetulan nangani, tadi Pak Heri sudah menyampaikan, lansia. Jadi lansia itu ya saya berusaha memberikan pelayanan, apa ya, terima kasihnya luar biasa. Dan memang di antara setelah ucapan terima kasih itu beliau mendoakan mudah-mudahan panjenengan juga harus seperti itu. Ya, insya Allah dimudahkan. Jadi panjenengan kemungkinan nanti nggak sebagai petugas aja, bisa aja panjenengan lancar rezekinya budal merono. Merono orang yang berbaik hati diberangkatkan. Bisa jadi, who knows. Kenyataannya ada banyak-banyak cerita kan kita. Ada yang orang tiba-tiba diberangkatkan umroh. Seperti itu. Ya. Oke, next please. Oke, menuju Mekah berhaji sebagai jemaah haji. Monggo, panjenengan yang sudah punya uang silahkan beli porsinya haji. Karena apa? Antriannya 32 tahun. Ya, panjenengan kan masih muda sekarang. Antri saiki engko sedengi panjenengan pengen wis siap budal. Dan alhamdulillah kalau di antara panjenengan selama menunggu ternyata panjenengan keterima sebagai petugas atau panjenengan punya rezeki budal umroh, alhamdulillah ya, seperti itu ya. Ya ini bertugas. Jadi jangan semata-mata ingin jadi bertugas saja ya. Saingannya akeh ya. Sing daftar itu ribuan. Sing keterima paling mek 250. Bayangkan. So kalau daftar nggak keterima itu adalah panggilan, belum panggilan ya. Oke, next please. Info terbaru, tambahan kuota petugas bertambah atau tidak, saya juga belum tahu. Ya Mas Heri ya.
kita tidak tahu. Kita mungkin hanya menyiapkan petugas. Petugas itu ya harus disiapkan, berproses nanti ya. Monggo lanjut aja. Kalau daftar petugas, kalau keterima alhamdulillah. Kalau nggak keterima juga tetap alhamdulillah. Panjenengan kudu ombo hatinya yang luas. Ya, bersyukurlah kalau yang sudah. Kalau panjenengan nggak ketemu jemaah haji, ya panjenengan di dalam pelayanan dengan pasien itu, lek panjenengan tulus ikhlas, wis sanggepane jemaah lah, ya. Insya Allah panjenengan juga akan dimudahkan urusannya yang lain. Seperti itu, ya. Tidak diterima, alhamdulillah, coba lagi, ya. Ya, nanti alhamdulillah punya rezeki beli porsi, ya, segera. Ya, istilahnya apa ya, karena panjang sekali ya istilahnya seperti itu. Next please. Oke, saya langsung aja. Kalau mendaftar panjenengan wes gak usah takut-takut koncone, takut cuman sudah ada informasi tentang haji, baca sendiri IG-nya Puskes Haji di IG ya. Wes iku paling akurat iku maca dhewe. Ojo takon-takon tok. Ya. Terus ini ya, masuk ke, nanti kalau panjenengan sudah masuk ke follow IG-nya Pusat Haji, nanti panjenengan biasanya ada petunjuk lebih lanjut. Mungkin daftarin, saya nggak tahu. Tahun ini nanti Papa pakai masih daftarin, kita juga nggak tahu. Ini hanya gambaran, tidak menjadi acuan. Ya, karena nanti panjenengan harus baca yang terkini. Ya, klik link yang jelas panjenengan semuanya harus melek IT. Insya Allah ini orang-orang muda, milenial deh. Kayaknya yang nggak milenial cuma satu aja deh. Yang nggak milenial satu aja deh ini. Ini semuanya masih milenial deh kayaknya ya. Oke. Login dan selanjutnya silakan. Siapa di antara panjenengan ini yang tidak punya alamat email? Sering dibuka apa enggak? Harus sering dibuka. Kalau panjenengan sudah daftar harus dibuka emailnya, akunnya. Jangan sampai ada pengumuman ternyata loh, aku ternyata keterima ada kegiatan wawancara, aku nggak datang. Hanya karena you lose, apa kehilangan informasi karena panjenengan nggak aktif buka akun. Itu terjadi sayang. Oke, next please. Oke, IG Pusat Haji, perhatikan baik-baik menu pendaftaran. Baca one by one, pelan-pelan saja bacanya. Kalau sudah paham, panjenengan punya senior-senior, Mas Indrik, juga nanti tadi Mas Edi. Nah, itu insya Allah mau membantu. Terus tadi ada Mbak Lilis, insya Allah. Jadi panjenengan baca dulu, hatam, paham, and then tanya senior-senior ini. Insya Allah senior-senior ini, Mas Indrik ini petugas tahun 2023. Ya. Nyekel Medion ya samanya. Oh ya saya pindah. Sorry ya lupa aku. Betul ya. Pada saat mengisi jenis tenaga pendidikan linear ya sayang. Saya ini kalau daftar sebagai PIH, yang saya pakai itu S1 saya sebagai SKM. S2 saya itu nggak related. Jadi nggak dipakai. Karena S2 saya itu kan kaitannya dengan insurance, health insurance. Jadi saya pakai S1 saya, SKM saya. Ya. Oke, cek kembali sebelum klik tombol. Betul-betul dibaca ya, ojo sampai keliru. Apa nih aku jenenge? Nick-nya dan lain-lain. Next please. Nah ini, baca di IG, perhatikan baik-baik. Pastikan email yang digunakan saat registrasi adalah email yang masih aktif. Kadang, Bu, saya nggak bisa buka email saya. Lah kenapa? Saya lupa passwordnya. Loh, kok tanya aku? Yang bikin password siapa? Ya, jadi tolong nanti kalau dipakai untuk pendaftaran, emailnya adalah email yang aktif panjenengan gunakan. Mungkin panjenengan punya alamat email lebih dari satu, tapi gunakan yang aktif, yang betul-betul passwordnya antum paham. Ya, seperti itu. Pastikan mengisi nick dan email dengan benar. Cek kembali sebelum klik tombol kirim. Tapi untuk dua line yang ke bawah itu nggak tahu, later on. Ya, nanti kebijakannya mungkin Mas Heri minggu ini ada pertemuan kebijakan ketentuan pendaftaran, kalau salah gimana nanti dibaca di info yang terbaru ya. Next please.
Ini Permenkesnya tentang rekrutmen. Next please. Next please. Oke, ya. Jadi rekrutmen itu ada PPIH yang tadi Bapak Dokter Sutowo itu PPIH. Kalau saya itu daftar juga PPIH. Kalau Mas Indrik ini adalah tim kesehatan haji Indonesia, dan ada satu lagi tim pendukung kesehatan haji ini adalah yang biasanya rekrutannya yang di Arab Saudi. Biasanya nanti ketemu petugas TKHK di sana. Kita juga biasanya PPIH ketemunya ketika di Arab Saudi. Jadi sebagai penghubung beliaunya. Oke, next please. Nah, dalam peraturan ini dimaksudkan PPIH bidang kesehatan, PPIH ya. Arab Saudi bidang kesehatan terdiri ini tenaga kesehatan yang juga melakukan, jadi melakukan 3 tadi yang di Undang-Undang Nomor 8, pembinaan, pelayanan dan perlindungan ya. Jadi petugas yang di tanah air maupun yang di Arab Saudi sama melakukan 3, pembinaan, pelayanan dan perlindungan ya. Next please. Tim kesehatan ini selanjutnya di TKHI. Kalau tahun 2023 TKHK, cuman apanya istilahnya ya TKHI. Kalau berdasarkan ini Permenkes, tenaga pendukung TPK, menteri nanti di SK kan urusan. Oh ini kalau rekrutmen kesehatan urusannya kesehatan. Kalau yang dari Kemenak urusannya Kementerian Agama, kayak ketua kloter, bimbing ibadah itu yang ngerekrut adalah dari Kementerian Agama. Next please. Oke, rekrutmen PPIH Arab Saudi TKI berasal dari, jadi TKHK itu dari puskesmas, dari rumah sakit ya, dari lembaganya pusat seperti KKP ya. Nah, terus kalau di sini UPT-nya provinsi ya, rumah sakit ini, terus swasta juga boleh ya. Oke, dilaksanakan oleh tim rekrutmen yang ditetapkan oleh Sekjen. Oke, next please. Ini ya, ini persyaratannya. Beragama Islam, tadi Mas Heri ya, jemaah sehat jasmani, rohani, tadi ada persyaratannya. Aduh, persyaratannya tambah 3 itu luar biasa itu nanti. Nah, itu ya, petugas harus memang. Kalau persyaratan itu tadi wajib yang tadi Pak Heri sebutkan. Sehat jasmani, rohani, tidak hamil. Kan jemaah haji, jemaah hajinya tadi 14 sampai 26 minggu boleh. Kemarin juga terjadi, ya. Sudah, itulah haji itu panggilan. Haji itu panggilan. Besok berangkat ke Arab Saudi. Hari ini kan masuk asrama haji. Semua kan diperiksa, wanita usia subur. Ternyata apa? Positif. Betapa susahnya menaikkan kloter dari yang sebetulnya kan sudah ada pembagian kloter ya. Nah, kalau Mas Indrika kemarin pindah nang Bangalan ya protes saja nih ya, tapi gak wani protes sampai kita orang ayo budal lah ya budal gitu istilahnya. Itu memindahkan dari kloter yang padahal pemindahan petugas ke kloter yang ini kan juga ada pertimbangan, misalnya perempuan, misalnya seperti itu, dari kabupaten yang bahasanya mungkin bisa nyambung, itu enggak gampang ternyata ya. Loh Bu, saya belum selamatan Bu. Nah, jangan saya Bu. Petugas itu kalau masih kayak gini-gini ngelamar atau masih saat-saat pelatihan, saya siap menjadi petugas. Disiap, ditempatkan di mana aja oke. Di mana? Kenyataannya gimana Mas Indrik? Protes. Orang protes antum. Oke. Tidak terlibat proses hukum pidana, memiliki KTP yang sah, surat izin dari atasan. Istilah majikan itu untuk yang TPK. Makanya untuk yang praktek mandiri itu kan surat izin atasan nggak ada, harus ikut ke praktek di tempat yang apa ya, ada institusinya. Seperti itu. Next please. Next. Oke. Ini pasal 7. Saya hanya cepet-cepetan aja ya. Nanti panjenengan masuk tahap pendaftaran, ada seleksi, ada penetapan, setelah penetapan pelatihan. Kalau sudah ditetapkan sebagai menjadi peserta latih bukan berarti sudah lulus loh ya.
karena itu masih ada tahapan. Saya sama Mas Heri itu juga kebetulan, alhamdulillah Mas Heri itu sebelumnya di kesehatan olahraga yang sudah terlibat juga dengan haji. Pak Heri melakukan pengukuran kebugaran. Ya Pak Heri ya, hasilnya menjadi pertimbangan. Seperti itu. Bisa jadi kalau sangat kurang, seperti itu. Karena harus cukup ini. Jadwal pelaksanaan tahapan rekrutmen ditetapkan oleh nanti dilihat di IG kalau sudah daftar nanti buka di akunnya, daftarin. Ya, lihat di situ. Harus rajin buka akun. Next please. Nah, setiap PP Arab Saudi wajib panjenengan kalau ke luar negeri membawa merah putih. Nama baik Indonesia harus dipegang. Betul enggak? Ketika Mas Endri pakai seragam ada merah putihnya, bagaimana perasaan panjenengan? Bahwa saya ke sana adalah sebagai perwakilan negara. Harus dijaga nama baik negara. Seperti itu. Mentaati peraturan, harus panjenengan ikuti peraturan. Ya, seperti itu. Terus melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan kontrak kerja. Ya, nanti tanda tangan kontrak kerja, walaupun kemarin kontrak kerja bolak-balik keliru, ya, tapi kalau harus ganti, ojo kadek, nah, gak dibayar. Berperan, nah ini, berperan aktif dalam pembinaan kesehatan kepada jemaah haji. Kalau yang sudah di Puskesmas, alhamdulillah sudah bisa terlibat ya. Wah ini menyimpan rahasia pekerjaan dan jabatan. Itu harus. Ya, panjenengan pastilah pegang apa rahasianya jemaah haji. Kang panjenengan itu nggak boleh harus dirahasiakan. Panjenengan sudah tahu kode etik itu. Next please. Melaksanakan masa kerja harus mengikuti masa kerja yang telah ditetapkan minimal itu. Kalau akhirnya ketambahan karena delay pesawat dan lain-lain, ya panjenengan kau lenger Solo. Jadi petugas alhamdulillah, wes apapun yang dihadapi saat itu dia dijalani. Seperti itu, ya. Yang G ini banyak pelanggaran ini. Kalau saya berangkat ke sana itu memakai pakaian seragam. Itu kadang lek wis di Mina, pakai sing putri pakai gamis. Padahal di Mina tahu sendiri susahnya kita melihat iki petugas atau bukan, betul enggak? Betul, seperti itu. Jadi pakai seragam itu koyoke gampang, tapi kenyataannya 42 hari pakai seragam rupanya adik-adik yang pengen different, tampilan berbeda, pakai baju tanpa seperti itu. Membayar Pak, agak usah. Tinggal di wisma petugas yang telah diselesaikan. Siap bekerja 24 hours, 24 jam. Gak boleh istilahnya melayani pasien jam ini sampai jam ini. Alhamdulillah ini sudah beberapa tahun sudah nggak ada keluhan itu. Wancene dipesen tenan pas pelatihan, ojo sampai ya. Atur 3 orang. Saya nggak tahu nanti 3 orang apa 2 orang, saya nggak tahu. Atur bahwa panjenengan itu pelayanan gantian lah, dibuat sip-sipan. Panjenengan harus pengalaman dari itu. Ya, terus siap ditempatkan. Siap ditempatkan semua daerah ini ketoknya gampang, tapi ya susah. Itu ada banyak pertimbangan. Menempatkan itu ada banyak pertimbangan. Bahasa, budaya itu menjadi pertimbangan. Jadi wes panjenengan ya petugas itu kalau sudah pemberangkatan kloter 1 semua petugas sudah ready. Paketan kopernya harus sudah diisi, sudah siap anytime berubah. Kloter 1 sampai kemarin banyak berubah ya. Seperti itu. Terus siap ditempatkan untuk PP Arab Saudi bidang kesehatan dan harus memiliki, oh iya nanti salah satu persyaratan ya. Next please. Tinggal di Wisma. Ini kalau yang PPIH, kalau yang TKHK atau TKHI tinggal bersama jamaah. Ini hal yang sederhana tapi ya ruwet. Kadang petugas gak oleh kamar. Sampai oleh kamar gak ini? Nah, ya kan? Wis. Nah, seperti itu. Terus tempat pelayanan juga, kamar aja belum dapat. Apalagi nanti untuk pelayanan ya Mas ya.
Jadi siap dengan segala situasi, ya, siap tempur. Ya, memang situasi emergensi ya, seperti itu. Terus ya, melaksanakan tugas. Ada kemungkinan. Saya pernah juga waktu di sektor itu kekurangan petugas. Akhirnya kita gerakkan petugas yang dari kloter itu supaya membantu di sektor. Ya opo, tapi layanan di kloter juga harus dilayani. Tolong ya siap, ya jalan. Akhirnya ada yang ditempatkan di sektor, di kloternya juga tetap jalan. Seperti itu. Ya, melaksanakan, membuat laporan hasil pelaksanaan. Semua harus membuat laporan. Laporannya memang ada yang manual, ada yang online. Online wajib. Ojo sampai ditegur. Nanti Pak Heri, ini TKHK yang belum membuat laporan. Ini nanti akan dapat itu. Seperti itu. Yang kemarin nggak ditegur ya, lancar-lancar aja karena aman posisinya. Next please. Next please. Kemarin ada 88 kloter pakai Saudi. Saya nggak tahu. Yang tahun 2024 ini nanti apakah dengan penambahan kloter ataupun landasan kesiapan, apakah kloternya 88 atau lebih banyak, kita nggak tahu. Karena kalau ganti Garuda kan otomatis saja. Ini saya bercerita yang kemarin dari 84 ada tambahan 4 kloter, yang 4 kloter terakhir cuma 2 petugasnya. Ya kan? Cuman dokter sama perawat 1. Kalau yang 1 sampai 84, 1 dokter, 2 perawat. Ya, next please. Saya senang ada kegiatan seperti ini. Artinya apa? Kan ini sosialisasinya kan melalui online, tapi dengan adanya kegiatan, terima kasih nggih panitia, ada kegiatan ini membantu kita juga mensosialisasikan rekrutmen tentang PKHK ataupun PPIH. Ya, mudah-mudahan nggak sampai kekurangan petugas. Ya, istilahnya seperti itu. Sampai dengan tahun 2023 kemarin sih petugas yang melamar memang lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Alhamdulillah, terima kasih. TKHA berkualitas, bekerja profesional, ya, sesuai harapan. Komunikasi itu ketok gampang tapi angel. Apalagi yang kemarin ini lansia, ya opo pengalaman nih, ngomong banter-banter saya menyentak, ngomong pelan kagak denger. Jadi luar biasa. Trikinya ada banyak ya. Pinter-pinternya jenengan kan sudah pengalaman ya, seperti itu. Terus fokus pada pelayanan. Hormat ini perlu ya sayang ya. Sampai saya underline walaupun ada syar'i, ini tetap saya hormati. Itu standar banget, wajib gitu ya. Terus melakukan pembinaan. Oke, next please. Jadwal cepat, mudah diakses oleh semua pelamar, tidak ada peluang KKN. Next please. Semua informasi diketahui di IG. Ya. Berdasarkan informasi dari IG pusat, ikuti sesuai petunjuk yang ada di IG. Ya, walaupun ada senior-senior yang sudah pengalaman, panjenengan tetap harus baca. Nanti masih, tahun ini nih, ikuti yang ketentuan terbaru. Ya, tolong. Baca secara teliti dan jangan buru-buru membaca petunjuk dan pengisian pendaftaran secara online. Ya, jadi betul-betul dibaca, dipahami. Kalau kurang paham, tanya yang sudah senior. Next please. Nah ini, petunjuk pendaftaran itu dibaca dhisik, nah iso. Ya, di-download, dibaca. Ya, itu nanti kalau ini selamat Anda terpilih, itu kalau terpilih. Kalau yang enggak terpilih, Anda belum beruntung. Ya, tetap alhamdulillah. Karena haji itu panggilan. Ya, untuk bisa itu panjenengan harus banyak melakukan perbuatan baik, hormat sama orang tua, bersedekah, sensitif kalau hatinya itu halus. Pokoknya ada banyak hal baik di situ. Next please. MCU nanti juga harus dilakukan MCU, pengukuran kebugaran. Sebetulnya panjenengan mempertahankan kebugaran itu tidak harus menjadi petugas. Saat-saat sekarang ini pun harus dijaga kebugaran panjenengan. Supaya panjenengan itu kalau bugar kan penak toh ya.
melaku merono-merene enggak ngos-ngosan, istilahnya ngono ya. Terus tidak memperberat, dilakukan pada sebelum latihan, setelah pengumuman sebagai peserta pelatihan kompetensi. Jadi medical check up, nafsa, pengukuran kebugaran itu dilakukan setelah nanti panjenengan mau mengikuti tahap pelatihan. Jadi enggak membebani. Ya, next please. 10 menit, Bu Anda. Oke, cukup the last one. Oke, tim sing mau gak di-stres, aku diseneni. Ambek mae wani iki. Kemarin komposisinya ada 3, satu perawat, satu dokter 2 perawat. Ternyata kemarin komposisinya yang 85 ke atas kan 1 dokter 1 perawat. Jadi everything bisa saja terjadi ya. Terus PPIH ada tim promotif. Saya tahun 2022 TPP, tim promotif ya. Terus ada tim kuratif rehabilitatif. Ini pelayanan di KKHI. Pelayanan sanit, ini petugas surveillance ya. Terus pelayanan informasi, IT-nya oke ya. Terus gizi, ini yang jelas ahli gizi ya. Ahli gizi dari Puskesmas mana ya pernah masuk ya? Sidoarjo masuk juga. Jadi Puskesmas itu juga bisa ya. Jadi ahli gizinya di PPIH. Terus pelayanan farmasi, apoteker ya. Terus pelayanan laboratorium analis kesehatan ya. Pelayanan radiologi, gigi mulut, dokter gigi ya. Ambulan, pelayanan penunjang kesehatan lah. IMT, emergency medical team ya. Tadi Pak Dokter Sutowo masuk IMT ya, yang ditempatkan di sektor. Next please. Next. Memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. Kalau petugas TKHI mulainya di embarkasi, berakhir di debarkasi. Ya, kalau yang di Puskesmas saya sekarang ya ini nanti pada pemeriksaan 1 ada pemeriksaan, kedua atau mendampingi pada saat pemberangkatan ke embarkasi atau menjemput pada saat debarkasi. Ya, terus next please. Ya, luruskan niat. Standby kalau sudah jadi petugas, ya. Nah, ini tahapan ini belum panjenengan lewati. Masih in your dream. Ya. Fokus, tapi paling tidak menguatkan hati sudah. Akhirnya nanti panjenengan kan dalam pelayanan sehari-hari menjadi ikhlasnya tambah ya. Apa nanti kalau sudah terlibat sama jemaah, kontak sama jemaah haji, monggo ya. Baca buku-buku. Oh ya, saya itu kan juga kadang mantan-mantan petugas ya. Tak sungguh, saya luar biasa ya. Tulisan saya sudah pernah bertugas ya, tapi membaca buku itu kecerdasan spiritualnya itu saya juga, wih keren sekali. Jadi saya juga belajar dari membaca buku itu. Jadi bacalah buku itu karena itu pengalaman-pengalaman empiriknya beliaunya ya. Ya memang petugas itu kecerdasan spiritualnya juga oke ya, keren. Nah, kayaknya sudah deh. Next please, habis kayaknya. Ini next please. Oke, kalau nggak bisa. Oh ini ramah lansia, riang saat berjumpa. Ya panjenengan nanti ini ya nggak sama lansia saja, sama kita orang, sama Mas Indrik, positif spirit panjenengan, aura panjenengan, ya. Itu kan kita itu kalau lihat orang yang positif itu kan gembira ya, hati kita itu ikut positif, ya.
awasi, ini harus ini kalau ambil lansia ya. Makan minum tidur yang teratur, ajak bicara, berzikir, itu tadi tidak boleh stres. Hindari yang bisa bikin lemah, stres, cemas. Ya pasti kalau di sana itu cemas, iya. Next please. Next please. Next. Ini lanjut aja. Wes, ini nanti kalau panjenengan baca ini untuk bahan-bahan kalau pembinaan kepada jemaah haji, ketemu ini bahan-bahannya tambahan. Wes, lewati aja. Hindari bahaya cuaca panas. Next please. Next please. Next please. Next please. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya senang, niat panjenengan baik, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Tapi yang jelas panjenengan harus selalu berbuat baik. Ya, biar miracle itu ada di panjenengan, ngikuti panjenengan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih, Bunda. Berikan aplausnya Maria untuk kedua materi kita. Salah satu trik saya, jadi menjemput petugas ini, silakan bertalbiyah ketika jenengan pulang pergi kantor. Nggak apa-apa, silakan dalam hati. Oke. Mari dibuka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan. Silakan dari depan dan 1 di belakang. Oke. Ada banyak ternyata. Boleh berempat nih berarti ya. Ada 4 pertanyaan, 1, 2, 3, 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Nailin dari RSI. Saya mau menanyakan kepada Ibu Sulis, selama menjadi petugas haji yang sangat senior mungkin ya Bu ya, saya mau menanyakan, menanyakan pengalaman paling yang paling menantang, pengalaman yang paling mungkin menurut Ibu Sulis itu paling sangat sulit selama di sana. Kemudian yang kedua, saya mau menanyakan apa tadi judul buku yang pernah ditulis, dikomentari oleh Ibu Sulis. Terima kasih. Monggo yang tengah tadi. C. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Rahmat dari Puskesmas Tebon Barat. Ingin bertanya pada Bu Sulis terkait dengan pendaftaran dari Kemkes. Ibu, saya pengalaman tahun ini juga daftar di kemkes.daftari.go.id. Di situ saya tidak lolos, ada tes administrasi, kemudian tes tulis. Nah, di sini memang tidak diberikan transparansi terkait dengan berapa yang lolos dan tidak, serta tidak ada passing grade. Berapa batas nilai minimal untuk lolos gitu. Padahal kalau saya sendiri nilainya juga tidak jelek, tapi juga tidak tinggi-tinggi sekali. Insya Allah cocok untuk lolos ya. Tapi ya memang belum rezeki. Kemudian juga saya juga di Instagramnya Kemkes sendiri itu banyak komentar-komentar ya negatif, terutama itu kok banyak yang nilainya itu 96 bahkan hampir 100 tapi tidak lolos, sedangkan nilai yang di bawah kok lolos. Nah, seperti itu tuh seperti apa, bagaimana gitu? Apakah ada penilaian tersendiri selain tes yang dilaksanakan? Tes selain, kan ada tes tulis soalnya, nilainya yang ada nilainya kemudian banyak tidak lolos. Nah, seperti itu. Dan kemudian apakah juga di Dinas Kesehatan Provinsi juga ikut andil di dalam proses rekrutmen itu? Di dalam karena memang kalau hanya dari pusat kita kan tidak tahu. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Belakangnya tadi Mas, yang jilbab pink belakangnya. Sama nanti 1 lagi yang jilbab biru di belakang. 4 langsung sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ari dari Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun. Yang mau saya tanyakan ada dua. Yang pertama, apakah untuk mendaftar harus memakai akun yang baru? Misalnya yang tahun kemarin kita sudah pakai akun ini, terus untuk tahun ini apakah harus pakai akun baru atau boleh aja pakai akun yang lama? Kemudian yang kedua, bila kita keterima menjadi petugas TKHK atau PPIH, apakah ada peralatan yang harus kita bawa secara mandiri atau semuanya sudah disediakan oleh panitia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Terakhir yang jilbab biru, ibu yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hartini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Pertanyaan pertama untuk Pak Heri. Tadi disebutkan bahwa ada tambahan formulasi pemeriksaan kesehatan haji tahun 2024 tentang pemeriksaan kesehatan mental. Pemeriksaan ini apa masuk di Siskohat juga Pak Heri? Terus pertanyaan yang kedua untuk Umi Sulis. Selama ini setahu saya di Kabupaten Magetan itu yang ikut rekrutmen atau yang jadi berangkat TKH itu dari unsur pemerintah, maksudnya dari instansi pemerintah, baik itu puskesmas, rumah sakit. Apakah yang rekan-rekan yang bekerja di swasta itu boleh ikut daftar juga? Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 4 pertanyaan Bunda. Dipersilahkan. Yang pertama, monggo. Langsung Pak Heri dulu. Oke, pertanyaan saya cuma satu ya. Buat saya. Ya, baik Bu Sri Hartini, tadi ada beberapa, minimal ada 3 pemeriksaan baru yang direncanakan akan mulai diperiksa atau diharuskan diperiksa kepada jemaah haji yang kalau kita buka linknya di pemeriksaan yang 3 itu ternyata tidak sulit. Jadi itu bisa dilakukan oleh puskesmas. Dan kenapa Siskohatkes itu sampai saat ini belum bisa dibuka? Salah satunya karena untuk persiapan menu yang akan dipakai untuk pemeriksaan ini, sehingga jelas bahwa pemeriksaan tambahan ini masuk dalam Siskohatkes. Oke. Terus sudah ya? Sudah. Oh, yang terkait sebentar, yang terkait peralatan barangkali yang dari Bu Ari, mungkin nanti ditambahkan Tante. Kalau peralatan kesehatan termasuk obat-obatan, pengalaman saya, pengalaman kami itu kita memang tidak bisa memperoleh 100% peralatan atau obat-obatan dari pemerintah, terutama saat keberangkatan dari asrama haji. Kayak tadi kasus yang hipoglikemi tadi, kebetulan kami membawa alat-alat sendiri, dan obat-obat injeksi yang kayak D40 itu memang nggak ada, sehingga memang harus ya kebetulan itu mungkin Allah memberi petunjuk bahwa ini gitu, sehingga kita bawa itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya jawab pengalaman. Kalau saya ditanya pengalaman, semuanya menantang dan menarik finally. Ya, luar biasa. Saya nggak bisa bercerita di sini ya, karena terlalu banyak cerita yang terlalu arogan misalnya kalau saya bercerita. Tapi yang jelas semua pelayanan dengan hati itu yang menjadikan tantangan itu lewat semua.
Ya, Mas Indrik juga udah ngalami, insya Allah. Termasuk pengalaman saya kemarin sama lansia kemarin ini juga luar biasa, luar biasa. Wah, jemaah haji lansia yang seperti ternyata ya bisa akhirnya pulang, luar biasa. Itu tak tangisi istilahnya, banyak yang menantang. Tapi bagi saya itu semuanya menantang and beautiful, sweet memory. Ya, kalau judul buku ini, ya apa Mas Indrik? Judulnya gak apa-apa, nanti tak coba. Akhirnya ya ada yang tur Haramain, ada yang seperti itu, macam-macam ya sampai saya lupa ya. Ini yang kemarin ini yang punya yang dari Lamongan itu juga Pak. Ya Dokter Esa apa judulnya Mas? Siapa yang baca sudah? Sudah baca? Ya. Panjenengan sudah baca enggak? Berapa di awal? Bagus enggak? Keren. Oke. Maaf ya Dek ya. Terlalu enggak hafal aku deh ya, takut salah juga harus Terus Mas Rahman tidak lolos admin, enggak apa-apa, dicoba lagi ya. Nilai tinggi kalau belum panggilan karena ada banyak variabel. Variabel mungkin panjenengan dari Kota Madiun, jemaah hajinya kan cuma sedikit, kan ada porsinya ya. Kalau jemaah hajinya banyak kayak Surabaya 2000, jemaahnya bisa banyak, bisa 15, bisa seperti itu. Nah ini kan seperti itu. Kalau di Kota Madiun tadi Mas Rahman, mungkin dia membandingkan dengan yang direkrut banyak, ya bisa jadi dia tinggi di sini, tapi dibandingkan kabupaten lain belum tentu. Jadi ditambahi amalannya, oke? Nggak boleh sakit hati. You must open, tambahi perbuatan baiknya. Terus komentar negatif. Kalau ada komentar negatif, nggak usah ikut-ikut. Loh, serius. Kalau ada komentar, ya kalau ya sudah positif aja. Semakin panjenengan menulis komentar negatif, semakin tahu siapa Anda. Betul nggak Her? Satu mama Mas Heri ngomentari, keren bisa gitu. Wes komentar negatif, enggak usah. Kalau ada permasalahan ketika sudah jadi petugas pun, ojo kate ngomong di medsos. Gaji saya belum, honor saya belum. Cukup nanti sama Mas Heri. Pasti akan kita tindak lanjuti. Kate ngomong nang medsos, ya seperti itu. Wes aja dengan ojo biasa, ya satu nanti di medsos dengan hal-hal yang negatif, ojo biasa. Wes kalau untuk urusan pribadi cukup diselesaikan sendiri. Kalau yang tadi masalah komentar-komentar negatif, ya sudah. Kalau saya sih tidak akan. Oh ya sudah, kalau memang saya belum keterima ya sudah. Pasti ada yang lebih baik dari saya. Wakil loh sing daftar, pasti ada yang lebih baik. Pasti everyone punya kelebihan. Apakah Jatim provinsi pastilah terlibat, pasti. Tapi tetap keterlibatan kita memastikan, oh Mas Indrik ini, oh iya benar, Kota Madiun misalnya seperti itu. Pastilah diverifikasi petugas itu ya, seperti itu. Jelas verifikasinya kita terlibat, pelatihan kita terlibat, leadernya ya kita pelatihan nanti integrasi terlibat sebagai leadernya. Kalau kompetensi leadernya adalah dari Bapelkes Sumberajati. Apakah yang mendaftar harus pakai akun baru? Saya nggak bisa jawab sekarang. Nanti ketentuannya gimana? Harus akun baru atau bisa akun yang lama? Karena dulu pernah pakai akun bisa dipakai ya. Nah, tolong dibaca aja nanti. Kalau harus akun baru, why not? Ya akun baru. Panjenengan maksud pakai akun lama, yuk gak masuk. Ya kan? Seperti itu. Ikuti ketentuan terbaru. Terus apakah ada peralatan? Nanti kalau panjenengan sudah terlibat, nanti biasanya satu tim itu berkoordinasi. Nanti tahu akhirnya diidentifikasi. Kita dapat obat apa aja, yang nggak ada apa yang diperlukan nanti biasanya berbagi, ya seperti itu. Mbak Hartini, wah ini kayaknya Mbak Hartini ini paling senior ini ya. Apakah swasta
swasta boleh mendaftar. Monggo ya istilahnya. Tapi saya tetap ini tak lihat yang paling senior Mbak Hartini, tak kasih door prize ya Mbak Hartini ya. Kak Popo sing liyane duduk rezekine sih an. Mbak Hartini monggo pinarak ke depan. Monggo, hari ini khususan. Mboten khususan, paling tuwek. Ya, semuanya masih milenial. Oke. Itu saja. Sudah terjawab semua ya. Walaupun tadi ada yang belum puas judul buku, nanti Mas Indrik, koncone kan Mas Indrik, satu kelas, saya takutnya buku itu masih belum dicetak. Ya, kalau sudah dicetak, cobalah jadikan panjenengan nanti ombo hatinya dan bertambah baik seperti itu. Itu saja cukup kali ya Mas Indrik. Oke, terima kasih. Ngapunten kalau ada yang kurang berkenan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Kita berikan aplaus yang meriah untuk para pengantar siang hari ini.